Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua yang mudah-mudahan diafiatkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, warga Ngali yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tidak ada yang lebih pantas kita ucapkan sebagai hamba Allah. Tidak ada yang lebih pantas kita ucapkan pada kesempatan yang baik ini, kesempatan bersilaturahim di tengah hujan yang cukup deras seperti ini. Tidak ada yang kita ucapkan selain alhamdulillahirabbil alamin. Semua apa saja yang kita kerjakan dan kita laksanakan, pekerjaan-pekerjaan apapun, apa yang kita niatkan, apa yang kita tanamkan dalam hati kita, semua aktivitas kita di dunia ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan izin dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan keluangan waktu dari bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian untuk datang dalam majelis silaturahim seperti ini. Memang bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, ketika dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berhijrah dari Makkah menuju Madinah, ada 4 hal yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya minta izin berdiri bapak-bapak, ibu-ibu ya. Yang pertama yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah, bahkan sebelum beliau sampai ke kota Madinah, beliau sedang berada di tengah perjalanan. Yang pertama dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya adalah membangun masjid. Kenapa Nabi membangun masjid? Kenapa Nabi tidak pertama kali membangun rumah? Kenapa Nabi tidak pertama kali membangun gedung, membangun istana, membangun kantor, tetapi yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun masjid sebagai lambang bahwa masyarakat Islam, bahwa umat Islam adalah umat yang selalu tersambung, selalu bersandarkan diri pada nilai-nilai keilahian, bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang membangun peradaban berdasarkan asas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi pertama kali membangun masjid. Dalam kaitan ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya berharap sebagaimana dulu masjid difungsikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya tempat salat, bukan hanya tempat berzikir, tetapi juga menjadi markas untuk membangun peradaban Islam. Semua para sahabat setiap kali ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bergerak menuju masjid. Kalau ada masalah-masalah, kalau ada hal-hal yang diperselisihkan, maka dicari penyelesaiannya di masjid. Itulah sebabnya
seluruh perkara-perkara, seluruh masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat Islam di Madinah dapat diselesaikan dengan baik karena berdasarkan musyawarah yang dibangun di atas landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang berbahagia, ini hujannya semakin besar ya. Hujannya semakin besar nih, suara saya semakin samar, tapi mudah-mudahan didengar oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang kedua, yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah adalah pasar. Kenapa Nabi membangun pasar? Untuk menunjukkan kepada umat Islam bahwa di dalam Islam itu tidak ada pemisahan antara dunia akhirat. Islam itu bukan hanya mengajarkan kita untuk selamat nanti di surga, tapi Islam itu juga mendidik kita bagaimana supaya hidup selamat zahir dan batin. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di antara doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, ada satu doa yang disebut doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu adalah doa yang ada dalam ayat 201 dari suratul Baqarah. Apa bunyinya doa sapu jagat itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Makna dari ayat ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian adalah permohonan kepada Allah. Rabbana atina, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maknanya mudah-mudahan selain nanti di akhirat kita berharap memperoleh surga, memperoleh kebaikan, memperoleh keselamatan, memperoleh kesuksesan, maka mudah-mudahan demikian pula di dunia kita dapat hidup dengan sukses, dapat hidup dengan selamat, dapat membangun bumi Allah ini dengan sebaik-baiknya. Itulah salah satu inti daripada ajaran Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang berbahagia, dulu Nabi pernah melihat Nabi SAW sedang duduk bersama sahabat. Kemudian Nabi melihat ada anak muda yang gagah, yang badannya sehat, dilihat berjalan di depan masjid. Para sahabat kemudian mengatakan, oh sayang sekali anak muda ini, kekuatannya, kesehatannya, kegagahannya dia tidak gunakan untuk berjihad fisabilillah. Apa kata Nabi SAW? Oh, jangan cepat-cepat menghukum seseorang. Kalau orang itu keluar, dia bekerja dengan niat untuk mencari rezeki yang halal, maka bekerjanya itu terhitung ibadah fisabilillah. Kalau dia berjuang, bekerja dengan niat untuk menghidupi anak istrinya, maka bekerjanya itu juga dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia keluar dari rumah, petantang petenteng di tengah jalan, membusungkan dada, menyombongkan diri, maka keluarnya dan berjalannya itu fisabilis syaiton, di jalan setan. Apa maknanya bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia? Semua yang kita lakukan di dunia ini bisa menjadi tabungan kebaikan kita di akhirat. Yang namanya ibadah bukan hanya puasa, bukan hanya sholat, bukan hanya berzakat, bukan hanya bersedekah, bukan hanya bertasbih, tetapi yang termasuk juga ibadah kita bersilaturahim kepada sesama manusia. Kita memanfaatkan tenaga untuk mencari rezeki yang halal. Kita menuntut ilmu, mencari pengalaman yang bermanfaat. Itu semuanya termasuk bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah adalah al-mu'akhad.
Makna dari al-mu'akhat itu Nabi mempersaudarakan antara orang muhajirin dan orang ansor. Orang muhajirin datang dari Mekah. Masyarakat Mekah itu masyarakat pedagang, ahli di dalam perdagangan. Masyarakat ansor adalah masyarakat yang tinggal di Madinah, ahli di dalam masalah pertanian. Dipersaudarakan oleh Nabi. Latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, warna kulit yang berbeda, asal usul yang berbeda, bukan menjadi sebab kita untuk saling jauh menjauhi, bukan sebab untuk saling terpecah belah. Karena di dalam Al-Quran suratul Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Beda asal usul kita, beda suku kita, beda warna kulit kita, beda kampung kita, beda pulau kita, beda negara kita. Semua perbedaan itu bukan menjadi sebab kita saling memusuhi, tetapi menjadi sebab untuk kita saling mengisi, saling membantu, saling ajak nasihat menasehati di dalam kebaikan, saling tolong menolong dan membantu di dalam amal soleh. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang berbahagia, suatu peradaban atau suatu masyarakat akan mampu menjadi masyarakat yang maju kalau orang-orang yang tinggal di tempat itu terikat dengan mahabbah. Mahabbah artinya rasa cinta mencintai, saling sayang bukan saling benci, saling nasihati bukan saling mengumpat. Kalau kita saling cinta, kita saling nasihat menasihati, maka akan tercipta peradaban yang maju. Itulah peradaban masyarakat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang saya cintai, itulah sebabnya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendiskriminasi. Nabi tidak pernah memojokkan, tidak pernah merendahkan sahabatnya. Semua sahabat Nabi itu dimuliakan oleh Nabi. Kenapa? Karena semua manusia masing-masing lahir dengan keistimewaan yang telah dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya satu keistimewaan, tapi kita juga punya kekurangan. Saudara kita lihat punya kekurangan, tapi dia juga pada saat yang sama punya keistimewaan. Maka marilah kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang berbahagia. Dulu kita lihat Nabi SAW bagaimana memotivasi, bagaimana mengajak para sahabat untuk semuanya bersatu padu untuk membangun masyarakat Madinah. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdol? Apa amalan yang paling afdol?" Dijawab oleh Nabi, "Salat pada awal waktunya." Ada sahabat besok datang lagi bertanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdol?" Nabi jawab, "Berbakti kepada orang tua." Pertanyaannya sama tapi jawabannya lain. Besok datang lagi sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama?" Nabi jawab, "Bersedekah di jalan Allah." Lain lagi jawabannya. Besoknya datang lagi sahabat yang lain bertanya, pertanyaannya sama, "Apa amal yang paling utama?" Nabi jawab, "Berperang, berjihad di jalan Allah." Kenapa pertanyaannya sama tapi jawabannya berbeda? Nabi melihat keadaan dari masing-masing sahabat. Begitu dilihat yang datang bertanya itu orang yang kaya, orang yang punya harta banyak, maka Nabi mengatakan amal yang paling utama bersedekah fisabilillah.
Dilihat orang yang datang bertanya itu orang yang suka melawan orang tua. Apa kata Nabi? Amal yang paling utama berbakti kepada orang tua. Dilihat oleh Nabi orang yang bertanya itu orang yang sehat, orang yang kuat, yang gagah berani. Maka Nabi menjawab, amal yang paling utama berjihad, berperang di jalan Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, ini gambaran bahwa Nabi SAW di dalam mengajak, di dalam membangun masyarakat tidak pernah menyisihkan sahabatnya, tetapi selalu mengajak semua sahabat menumbuhkan kebersamaan. Kalau kita bersama, kalau kita kompak, kalau kita saling bahu-membahu di dalam apapun yang kita niatkan, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, 3 hal yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pelajaran bagi kita. Nabi pertama membangun masjid sebagai tanda bahwa mulianya umat Islam bukan hanya ukurannya rumahnya besar, bukan ukurannya pangkatnya tinggi, bukan ukurannya kegagahan parasnya, dia gagah, dia cantik, bukan itu ukurannya. Tetapi kemajuan dan kemuliaan umat Islam tergantung dari sejauh mana umat Islam dapat menghidupkan nilai-nilai dan tuntunan agama di dalam masyarakatnya. Maka saya ajak bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, kita di desa Ngali atau di kecamatan Ngali ini, di tempat ini, mari kita hidupkan tuntunan-tuntunan agama. Jangan hanya kita berislam di masjid saja, Pak. Kalau sudah keluar dari masjid, lupa diri kita. Kalau di masjid saleh, zikir, sholat, nundukkan kepala. Keluar dari masjid, pergi ke pasar, lupa tuntunan agama. Yang penting untung, nggak peduli tipu orang. Pergi ke kantor, lupa tuntunan agama. Yang penting dapat duit banyak, korupsi. Yang penting dapat jabatan tinggi, fitnah kiri, fitnah kanan. Na'udzubillah min zalik. Kita berislam bukan hanya di masjid. Kenapa? Karena Allah tidak hanya berada di masjid. Dimanapun kita berada, hatta disebutkan walaupun kita sembunyi di lapis bumi yang paling dalam, kita sembunyi di gua yang terbuat dari beton, kita sembunyi di lapis langit yang paling dalam, semua akan selalu berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau berislam, berislamlah di masjid, berislamlah di rumah, Pak. Berislamlah di rumah maknanya apa? Rumah kita hidupkan menjadi rumah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Nasihat menasehati antara suami dan istri. Kalau kita cinta pada istri kita, bukan kita cinta dengan membiarkannya berbuat maksiat, tidak. Kita cinta dengan jalan apa? Kita nasihati dan kita luruskan kalau istri kita khilaf dan keliru. Demikian pula sebagai istri, kita cinta kepada suami kita bukan dengan mengiyakan apa saja yang mau dilakukan suami, iya. Apa saja yang mau dilakukan oleh suami, iya. Walaupun berbuat maksiat, iya. Itu bukan istri yang baik. Kalau kita cinta kepada suami kita, kita ingatkan, kita nasihati apabila suami kita khilaf, apabila keliru. Nah, kita berislam di rumah, kita berislam di tempat kerja, kita berislam di masjid, kita berislam di mana saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang kedua, Nabi mendirikan pasar sebagai alamat atau sebagai tanda, sebagai isyarat bahwa mulianya seorang hamba bukan hanya tergantung dari rajinnya sholat atau puasa, tapi juga tergantung dari bagaimana dia berikhtiar dan bekerja di atas dunia. Kalau ada orang yang sehat,
tapi kerjanya berdiri di perempatan minta uang, itu manusia yang hina di depan Allah. Walaupun sembahyangnya 5 waktu, walaupun puasa Ramadannya sempurna, tapi dia tidak mau kerja, dia senang meminta-minta. Nabi SAW menyebutkan, kalau ada orang suka meminta-minta di dunia, maka nanti dia menghadap Allah di hari kiamat, tidak ada kulit di mukanya, habis kulit mukanya, yang tersisa hanya tulang belulang. Itulah orang yang hina, karena di dunia tidak pernah mau bekerja dan berikhtiar, hanya menggantungkan diri kepada kehidupan atau kebaikan orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang ketiga, Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor sebagai pelajaran bagi kita semua, bahwa masyarakat yang maju adalah masyarakat yang masing-masing manusia yang ada di tempat itu, masing-masing anggota masyarakat yang hidup di tempat itu saling cinta mencintai di dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, 3 hal pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Nabi, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.